Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok belajar mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan regresi linier sederhana dan regresi linier kuadratik pada mata kuliah komputasi numerik. Kelompok kami beranggotakan Adam Mandala, Ludwig Sehaluho, Sivan Rudiansyah, Muhammad Kemal Alfarizi, dan Muhammad Zikri Afata. Langsung kita mulai saja pembahasan regresi linier sederhana dan regresi linier kuadratik menggunakan aplikasi MATLAB. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Istilah regresi yang berarti ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Analisis regresi linier terdiri dari regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda atau kuadratik. Perbedaan antar keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel independen. Satu variabel independen itu adalah si X-nya. Variabel independen itu adalah X dan satu variabel dependen. Variabel dependen itu adalah si Y-nya gitu. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Apakah positif atau negatif? Serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Lalu, pengertian dari regresi linier berganda atau kuadratik. Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen. Jadi kalau tadi regresi linier independennya hanya satu, sesuai nama regresi linier kuadratik ini adalah variabel independennya ada dua gitu. Variabel independen tadi yang saya jelaskan itu variabel X, dimana kita bisa lihat di sini ada sigma xi dan sigma xi kuadrat, makanya disebut regresi linier independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang regresi linier, tentang program regresi linier dan program regresi linier kuadratik. Saya pertama-tama akan menjelaskan tentang regresi linier sederhana. Di sini kita bisa lihat ada X1 dan Y1, XI dan YI. XI YI ini adalah inputan yang akan kita masukkan nantinya ke program ini gitu. Jumlahnya ada 7 inputan, XI dan YI berjumlah 7 inputan. Lalu XI kuadrat ini adalah rumusnya. Ini line 4 ini adalah rumus dari XI kuadrat. Lalu line 5 ini juga rumus XI YI. Line 4 dan line 5 adalah rumus-rumus yang akan kita pakai. Lalu SX dan SY adalah, kalau yang SX ini adalah hasil dari penjumlahan dari si XI. Lalu SY ini adalah hasil penjumlahan dari si YI.
Lalu n sama dengan 7. Maksudnya adalah yang seperti tadi saya bilang pertama, n sama dengan 7 itu menunjukkan bahwa banyaknya inputan dari data ini adalah jumlahnya 7. Gitu. X, Y, dan Y adalah inputannya 7. Lalu A, A dan B. A dan B ini memiliki rumus sebagai berikut. Rumus A dan rumus B. Nanti si A dan B ini akan muncul di command window. Lalu ada XX dan YY. YY ini rumus untuk mencari suatu persamaan regresi linear, yaitu rumusnya A plus B dikali XX, di mana XX ini adalah nilainya sebagai berikut. Ini adalah nilai XX-nya. Lalu untuk listing plot ini maksudnya adalah untuk menampilkan si grafik atau kurva nantinya. Lalu aksis ini adalah untuk menampilkan sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X itu berjumlah 25, atau sumbu X ini panjangnya 25 dan sumbu Y ini panjangnya 15. Kalau title ini adalah nanti buat judul di kurva atau di grafiknya gitu loh. Lalu fprint ini fungsinya untuk menampilkan hasil output persamaan regresi linear. Menampilkan hasil output persamaan regresi linear. Ya, itu nanti rumusnya ini. Pada layar komen nanti dia akan dimunculkan. Lalu hasilnya itu 4 angka di belakang koma gitu. Coba kita lihat di comment window-nya. Ini adalah hasil dari program yang telah kita buat. Ini ada A-nya, tadi ada rumus A-nya, dan ini adalah hasil B. Ada juga rumus A dan B. Inilah hasil A dan B. Lalu persamaan regresi linear Y sama dengan ini. Ini sesuai dengan fprint tadi, hasilnya itu 4 angka di belakang koma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi linear kuadratik. Contoh seperti yang bisa dilihat, kami memasukkan data, ada 7 inputan seperti regresi linear sederhana tadi. Ini adalah jumlah banyaknya inputan, ada 7. Dan di kolom kedua juga ada 7 inputan, sama-sama 7 inputan gitu. Lalu ini adalah rumus dari si XI-nya dan YI-nya, ini adalah rumusnya. Lalu ada rumus dari sigma XI kali YI dan sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat. Seperti yang saya bilang tadi, mengapa ada XI kuadrat? Karena ini regresi kuadrat. Regresi kuadrat itu memiliki variabel independen, yang dimana variabel independen itu adalah variabel X. Jadi regresi kuadratik ini memiliki variabel independen itu 2 gitu. Makanya disebut regresi linear kuadratik. Ini adalah rumus-rumusnya. Lalu ke bawah sama kayak regresi linear yang sebelumnya saya jelaskan, ada plot,
Ini untuk manggil kurva atau grafik. Lalu ada rumus-rumusnya. Lalu sudah di run, habis itu ada di command window. Dan seperti inilah hasil dari program regresi kuadratik yang telah kami buat ini. Ini adalah bukan 1000, 2000, 3000. Ini adalah maksudnya 1,00000 atau bisa disebut juga dengan 1 sampai 7. Ini bukan ribuan, tapi melambangkan koma titik ini. Ini adalah inputnya berjumlah 7 semuanya. Sudah kita lihat YI. Ini adalah hasil dari sigma xi kali yi. Ada rumusnya tadi seperti yang sudah dilihat. Ini adalah hasil dari regresi linear kuadratik yang telah kami buat programnya. Ini dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Mohon maaf jika masih ada kekurangan bahan, masih ada kesalahan kata, salah pengucapan, kiranya bisa dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.